Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiratnya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa di dalam kajian singkat kita menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema yaitu tentang bagaimana kita ini bisa menjaga dari membuka aib orang lain. Masih dalam panduan kita yaitu tentang bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah sering kita dengar. Ya. Pasti kaum muslimin sudah sering mendengarnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma im tamasaktum bihima kitaballahi wa sunatir rasulih. Kita ulang ya. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma im tamasaktum bihima kitaballahi wa sunatar rasulih. Haditsul sahihu wa rawahul hakim wa ghairuh. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan begini. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang sekali-kali kamu sekalian tidak akan tersesat selamanya jika kalian berpegang teguh atas keduanya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Imam Hakim. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka mempelajari ya, pesan-pesan atau ajaran daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, banyak sekali motivasi beliau bagaimana beliau memberikan contoh, memberikan arahan kepada kita kaum muslimin bagaimana untuk senantiasa rajin untuk mempelajari ilmu. Untuk mempelajari ilmu apa? Yang tentu yang dimaksudkan adalah ilmu dari ajaran langsung daripada beliau, yaitu agama Islam ini. Salah satunya adalah sebagai berikut yang sudah sering kita dengar, man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika panjenengan hadir ke dalam suatu majelis ilmu, majelis pengajian, maka dari rumah sejak langkah pertama sampai kembali lagi, maka itu akan dihitung sebagai orang yang berjuang fisabilillah. Nih. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan peringatan yang sangat jelas lagi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka juga harus dengan ilmu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sudah tidak bisa dipilihan, tidak ada pilihan lain ya, kecuali kita ini harus selalu hari demi hari harus rajin untuk senantiasa menambah ilmu kita. Karena apa? Makin lama dengan seiring berjalannya waktu, kita ini hari-hari berganti hari, dengan bertambahnya umur, daya ingat kita makin berkurang ya, ilmu hafalan kita mungkin hilang ya. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Maka tidak ada pilihan kecuali kita harus terus-menerus rajin untuk senantiasa mencari ilmu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan hari ini kita akan sedikit ya, kita
mempelajari daripada pesan baginda Rasulullah SAW bagaimana untuk bisa menjaga pergaulan kita di antara sesama kaum muslimin. Karena apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda orang berilmu ya, itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang menimbulkan permasalahan di kalangan kaum muslim. Ini sebagai contoh sebagai berikut ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpesan man satara musliman satarallahu liyaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana lazimnya hati kita ya. Kita akan lebih sering mudah melihat keburukan orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Ya, keluarga kita, teman seperjuangan kita, orang tua kita, tetangga kita, bahkan guru ataupun pimpinan kita akan lebih mudah melihat kejelekan-kejelekan mereka. Maka ketika ini kita dengan sengaja ataupun tidak, maka di sini menjadi ujian kita bagaimana kita ini bisa menata hati untuk bisa menutup, tidak menyebarkan keburukan-keburukan mereka, atau malah kita ikut-ikutan menyebarkan keburukan-keburukan mereka. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mengingat kepada hadis tersebut, hadis tadi yang telah kita baca, salah satu pesan beliau adalah bahwa siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Tapi siapa yang membuka aib saudara muslim, ya, maka juga Allah akan buka aibnya. Bahkan di dunia ini besok akan menjadi malu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita sampaikan sebuah kisah masa lalu ya. Bagaimana ketika beliau Nabi Nuh alaihi salam, beliau terima perintah Allah Subhanahu wa taala setelah beliau ini berjuang berdakwah sekian ratus tahun, namun beliau ini disepelekan oleh umatnya. Ya. Bahkan beliau membuat kapal dikatakan sebagai orang gila. Ya, wong di atas gunung kok bikin kapal. Tapi apa boleh buat jamaah sekalian, ketika sudah datang perintah, maka Nabi Nuh perintahkan seluruh umatnya, seluruh pengikutnya yang hanya berjumlah sedikit itu, ada beberapa riwayat yang menjelaskan hanya 83 orang atau kurang lebih dari itu. Ya, di antara kesekian itu hanya 13 orang yang kuat imannya atau yang kuat ilmunya, lainnya adalah orang-orang lemah. Ya. Selain daripada itu juga beliau membawa ya seluruh binatang-binatang. Ya, binatang-binatang itu semua sejodoh-sejodoh. Ya. Gajah sejodoh, kuda sejodoh, sapi, kambing, ya semuanya sejodoh-sejodoh. Sampai binatang yang terkecil sekalipun. Nah, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beliau Nabi Nuh alaihissalam berkata, ya, ketika sudah semua pada naik, wahai para penumpang kapal, baik kalian manusia ataupun binatang-binatang yang besar maupun yang kecil, kita akan naik kapal, belum tahu kita akan turunnya berapa minggu lagi, berapa bulan lagi. Maka saya berpesan kepada kalian, jangan ada satupun kalian yang mengadakan perkawinan. Sebab apa? Kalau kalian nanti tidak mematuhi pesanku ini, maka kalian ada yang beranak pinak, maka kapal kita akan tidak muat. Kenapa? Beliau belum tahu, tidak diberitahu oleh Allah nanti akan berapa bulan dia akan berada di atas kapal, karena akan di atas air bah atau di lautan yang sangat dahsyat itu. Nah, maka jemaah sekalian ya, semuanya patuh, manusia patuh, ya, sapi patuh, ya, kuda patuh, kambing patuh, ayam patuh. Namun jemaah sekalian ada yang tidak patuh ternyata ya. Siapa itu? Nah, dia adalah seekor anjing dengan pasangannya. Dia cari tempat bagaimana untuk melampiaskan nafsunya. Ya, namanya juga anjing. Nah, sehingga apa jemaah sekalian? Akhirnya dia melakukan persetubuhan. Di luar kesengajaan ada yang melihat dari atas, binatang yang kecil dari atas. Siapa dia? Adalah seekor kucing. Ya, seekor kucing ini dia lihat. Akhirnya dia laporkan kepada Nabi Nuh, hai Nabi Nuh,
Nah, ini ada penumpang kapal yang melanggar larangan. Oh siapa? Kata Nabi Nuh, ini dia sepasang anjing begitu. Maka dipanggillah sepasang anjing itu kepada Nabi Nuh. Ditanya kepada sepasang anjing itu, wahai anjing, apa benar kamu lakukan ini? Maka dia tidak bisa mengelak lagi. Ya enggak apa-apa, kata Nabi Nuh, aku maafkan. Ya. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya, begitu kata pesan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian hari berganti hari, ya, sampai berminggu-minggu, karena diriwayatkan bahwa beliau naik kapal itu kan lebih dari 40 hari. Di minggu berikutnya apa jamaah sekalian? Ternyata anjing ini melakukan lagi, ya. Melakukan lagi karena dia nggak kuat begitu ya. Karena memang salah satu faktor keburukan anjing adalah di situ. Ya. Maka istilahnya yo, kok kebetulan yang lihat juga si kucing tadi. Ya. Maka dia si kucing lapor lagi. Maka kemudian apa jamaah sekalian? Anjing dipanggil lagi oleh Nabi Nuh. Hai Nuh, hai anjing, apa benar kamu lakukan ini? Betul. Kata siapa? Kata si kucing. Nah, baru tahu si anjing ini bahwa yang melaporkan adalah seekor kucing yang dia berada di atas tempatnya si anjing. Nah, maka semenjak itu jamaah sekalian menjadi legenda permusuhan antara anjing dan kucing. Nah, baiklah, tapi enggak apa-apa, aku maafkan. Tapi jangan sekali-kali kamu ulangi lagi. Kenapa? Perjalanan kita masih lama, begitu kata Nabi Nuh alaihissalam. Sampai akhirnya jamaah sekali yang dirahmati Allah, hampir sebulan perjalanan, ternyata anjing itu begitu lagi mengulangi lagi, dia sampai enggak kuat. Ndelalah sing ngunangi juga kucing lagi. Nah, maka semenjak itu jamaah sekalian, bagaimana rasa dendam si anjing tadi, ya, karena merasa bahwa keburukannya telah dibongkar pertama, dibongkar kedua, dibongkar ketiga. Nah, ini dia merasa dendam dengan si kucing sampai mengeluarkan perkataan. Ya. Nabi Nuh saja sudah memaafkan, sudah memaklumi, tetapi kenapa kami selalu usir denganku? Maka ingatlah sumpahku hei kucing, bahwa suatu hari nanti kalau kamu kawin dengan pasanganmu, maka seluruh kampung akan terdengar oleh suaramu. Begitu. Maka jemaah sekalian itu yang dirahmati Allah, maka tidak heran ya kalau sekarang ada kucing yang lagi kawin itu ibaratnya seluruh kampung terdengar. Kenapa? Dia teriak-teriak. Nah, ini contoh kisah daripada riwayat Nabi Nuh dengan hewan-hewan binatang peliharaannya antara anjing dan kucing. Ini mengisyaratkan juga seperti bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bisa jadi ketika kita melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, ya, kita ya mungkin jangan sampai menjadi ikut yang menyebar-nyebarkan, tapi sebisalah kita ini menjadi orang yang meredam dari penyebaran keburukan-keburukan tersebut, sehingga tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah yang kita sampaikan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.